pertanyaannya, di saat saya ingin memperbaiki hidup dengan memperbanyak ibadah, namun suami saya selalu berkata percuma rajin ibadah, nggak akan masuk surga seorang istri tanpa ada ridhonya suami. Ya elah, lu kayak malaikat lagunya nih laki. Yang dimana suami saya sendiri jauh dari agama, sholat pun jarang. Maaf sebelumnya, mohon penjelasannya. Enggak nih, saya nanya ibu-ibu dulu ya Pak, izin matur nuwun, apa namanya, maafin. Bu, kalau jatuhnya laki ibu-ibu kayak begini, ini bagaimana? Butek, main ganti aja. Buset, kita ngeri aja Rahmat. Bang Aput, ngeri ya. Mas Karmin, waduh Jakia ya. Iya emang ngapain juga punya laki. Oh iya bener juga ya. Haji Rumina ada itu Jak ya? Haji Rumina. Dah, jadi gini Pak. Kalau memang suami ini udah dia nggak sholat, tapi omongannya sudah mulai keluar jalur. Artinya apa? Lah ngapain sih lu sholat? Rajin amat. Yang penting lu mah kerjaan lu taat aja sama laki. Ini laki omongan begini Pak, dia nggak sadar kalau dia udah keluar dari Islam. Ngapain lu sholat? Nggak bakal lu masuk surga kalau lu nggak taat sama suami. Ini kan omongan yang sering dari kita Pak. Ini kalau ucapan dia meremehkan arti sholat itu sendiri, maka saat itu dia keluar dari agama, murtad Pak. Baik, malas aja Pak. Jangan pakai ngomong, ngapain sih lu sholat? Miskin-miskin juga, murtad. Maka kalau ada ibu-ibu punya suami ngomongnya begitu, minta cerai langsung. Minta cerai. Nggak boleh, karena kenapa? Nggak boleh kita mempertahankan rumah tangga dengan suami yang sudah keluar dari Islam. Sholat itu nggak ada yang kagak tahu kalau sholat itu wajib. Jangankan kita orang kota, orang kampung juga kalau sholat tahu kalau sholat itu wajib. Itulah yang sering disampaikan oleh ulama, maklumun minad dini bid-darurah. Satu hal yang sudah urgen, nggak ada yang kagak tahu kalau sholat itu wajib. Sholat itu adalah rukun Islam. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Kata Rasul, yang meninggalkan sholat kafir. Kalau ada suami ibu-ibu ngomong, udah ngapain sholat sih lo? Taat aja sama gua. Kelar udah Pak. Yaudah, mulai saat ini gue minta cerai sama lo. Dia nggak mau ceraikan, gugat. Mau ngapain laki murtad begitu? Lentar saya laki saya bagaimana? Nih jamaah semuanya pada duda. Ya, duda kan? Duda nggak? Lebang apun nomor amat Bang. Jangan disampaikan ke empo ini, kita kagak makan nasi uduk ntar. Jangan. Kecuali kalau yang udah kayak begitu, harus gugat cerai. Dah, murtad ngapain laki begitu? Tapi kalau suami kita enggak sholatnya emang males. Bang, ngapa sih kagak sembahyang? Ya Allah, neng, gue males banget. Tapi lu masih sadar kalau sholat wajib. Ya Allah, apaan sih lu kalau ngomong? Ya iyalah. Kan banyak model suami begitu tuh. Dia masih tetap mengakui, meyakini sholat itu wajib, tapi nah kalau yang seperti ini, ya, secara ketetapan hukum yang ditetapkan oleh ulama-ulama kita bahwa seorang istri dituntut, disarankan untuk bersabar, terus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ya, terus kasih ingatan, kasih nasihat yang lembut dan perbanyak
Mudah-mudahan satu ketika suaminya dapat hidayah. Itu. Kalau ibu sabar, pahalanya besar. Apalagi ibu jadi sebab, ya enggak, hidayah tersebut turun sama suami. Luar biasa, ibu-ibu pahalanya besar banget di sisi Allah. Iya. Karena tidak sholatnya seorang suami, ya, itu tidak membawa atau mendorong kepada istri untuk cerai, tidak. Apalagi memang udah ada anak. Udah, selagi kewajibannya ditunaikan terhadap istri, ya, nafkah, lahir, batin, tanggung jawabnya sebagai suami, ya, dia lakukan, ya sudah, sabar, kuat, terus berdoa, insya Allah. Kalau doa dari istri-istri yang soleha seperti ibu-ibu ini, semuanya insya Allah makbulah, diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan suami kita, ya, satu ketika dapat hidayah. Ini kalau ninggalin sholatnya, ya, karena malas. Dan ibu-ibu, kalau memang hanya sebatas suami ninggalin sholatnya karena malas saja. Apakah gugur kewajiban ibu sebagai istri untuk mentaati suami? Tidak gugur. Artinya, ibu tetap memiliki kewajiban yang harus ibu laksanakan terhadap suami. Tetap jadi istri yang soleha. Nyenengin kalau dipandang suami, taat kalau diperintah, jaga kehormatan dan jaga hartanya. Ya tetap. Selagi suami tidak memerintahkan kepada hal yang diharamkan oleh Allah, ibu wajib mentaati. Neng, ngaji sana lo. Itu misalkan, Neng, gue minta tolong siapin makan kek, ya siapin. Walaupun dia nggak sembahyang, siap. Karena kenapa? Kalau nggak sembahyang malas itu urusan dia apa sama Allah. Ya, dia nggak puasa urusan dia sama Allah. Dia mancing mulu kagak sembahyang urusan dia sama Allah. Yang penting kewajiban dia kepada kita nggak dikurangin, kepada ibu-ibu, kepada anak dan yang lain. Itu aja. Terus nasehatin, terus berdoa. Ya nanti juga kalau mati masing-masing, kuburan juga masing-masing, di sana juga masing-masing, ya enggak. Dan ditanya oleh Allah, tanggung jawabnya juga masing-masing. Nah, terus nggak bisa jadi pemimpin dong. Insya Allah kalau ibu terus doain tulus, insya Allah suami tersebut dapat hidayat, akan kembali yang menjadi pimpinan ibu-ibu. Nah terus yang kedua, nah sekarang bagaimana Pak Ustadz kalau istri saya yang kagak sholat? Nah berarti ini sekarang bapak-bapak nih. Kalau ibu-ibu tadi jelas, Bu jelas, lemes amat sih Bu. Nah sekarang bapak-bapak, gimana kalau punya istri kagak mau sembahyang? Iya, iya. Hah? Tukar tam? Bang Sony tukar tambah. Ganti aja ya. Ya kalau nggak, kalau bini kagak sembahyang ya nasehatin. Insya Allah kalau dinasehatin baik-baik mau kok sembahyang gitu. Nah justru kalau jatuhnya di kita nih bapak-bapak, kita punya istri belum bisa pakai kerudung, belum bisa sholat. Nah itu benar-benar ya fungsi kita sebagai laki-laki, ya bagaimana lahan ini Allah udah siapin, kondisi ini Allah sudah berikan ke kita. Pahala besar sudah menanti di akhirat. Ini ujian yang harus kita terus lakukan. Ini perjuangan pengorbanan untuk bisa sampai kepada level yang lebih tinggi di sisi Allah. Maka ya kalau ada istri abang-abang yang belum taat sama Allah, sabar, terus doain, terus didik, Neng, sholat Neng, ini fasilitasnya. Walaupun kadang-kadang ada bahasa ultimatum lah gitu kan, tapi terus sabar. Ya terus sabar. Dan saat laki ini sudah maksimal ngajarin istrinya buat sholat, ya, namun belum bisa sholat, ngajarin istrinya untuk pakai kerudung, untuk nutup aurat, tapi istrinya belum bisa melaksanakan, itu pahalanya Allah nggak akan kurangi. Ya, didikan suami kepada istri itu nggak akan dikurangi. Semakin sering seorang suami ini memberikan didikan kepada istri tentang agama istri kita, maka pahalanya terus akan diberikan oleh Allah. Sebanyak
kesabaran suami dalam mendidik istri dan anak-anaknya, terus Allah akan berikan pahala. Maka kalau ada istri-istri kita yang masih belum sholat, sabar, jangan buru-buru ganti. Sabar, jangan buru-buru poligami. Sabarin aja udah. Ntar sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun juga istri kita jadi istri yang paling solehah di kampung kita. Iya. Amin. Sabar aja, doa terus sama Allah, doa. Ya Allah, berikan hidayat istri saya biar bisa pakai kerudung, biar bisa sholat terus saja.